kita akan merangkul juga kaum muda ya. Marilah kita sukseskan nanti untuk acara pemilu. Betul. Ketika ingat sama Caraka ini dan nyambung sama singkatannya jadi kayak keren aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman pengen tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga ya, arti Caraka ini adalah pembawa pesan. Ya udah kita mah tinggal jalanin aja gitu. Yuk gas, yuk coba gitu. Dengan trial and error seadanya lah, nggak apa-apa gitu. Ya makanya ini nih yang kalian tonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Caraka. Ini nih yang udah kalian tunggu-tunggu dari beberapa waktu lalu ya. Udah lama banget ya Pak ya, lumayan. Banget. Sebenarnya seneng karena alhamdulillah inovasi gagasan dari kita gitu kan ya, ide untuk membuat sebuah program dapat respon yang sangat luar biasa dari teman-teman semua, dan untuk itu kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makanya kita buat episode ini, episode pertama perdana. Kenalan ya. Untuk kenalan gitu. Kita mau kenalin apa ini Caraka dan siapa aja nih kita gitu kan ya. Mulai aja kali ya. Boleh. Gas ke. Soalnya mungkin udah banyak banget pertanyaan ya teman-teman, perihal apa sih ini teh, kapan datangnya. Di sini kita akan coba jawab semuanya gitu kan ya. Boleh, kira-kira kita mulai dari Pak Iman dulu yang bisa jelasin dari mana sih adanya ide program ini, Pak? Awal berdiri Caraka itu ya untuk tanggal dan waktunya sih saya lupa lagi, Kang Reja. Yang jelas waktu itu sih waktu awal munculnya nama podcast itu sih dari ketua dulu waktu rapat koordinasi yang tiap mingguan kan. Dulu sih ketua pengen ada inovasi atau mungkin improve Dan perkembangan zaman juga mungkin kan ya sekarang dengan teknologi segala macam mungkin untuk juga untuk lebih bisa memanfaatkan. Ya, waktu itu sih belum kita respon Kang Reja untuk inovasi tersebut karena keterbatasan kemampuan mungkin ya. Saya tidak ada punya basic gitu ya. Kayak seperti ini gitu kan. Seperti ini Kang Yusuf sendiri tidak ada, Kang Reja nggak ada, cuman kurang sih. Waktu rapat kedua ya kita ya mau tidak mau dulu ya udahlah terima aja ya. Dengan budget seadanya, ide seadanya. Dengan budget seadanya, dengan ide seadanya dan kemampuan yang seadanya. Iya, betul. Waktu itu kita langsung ngumpul, staff ya. Deal-dealan lah gitu. Bagi-bagi tugas sebenarnya. Yang saya senang waktu dulu kita ngumpul Kang Reja ada ide sendiri dari Kang Reja kan. Betul. Ya udah untuk konsep saya aja Pak Iman. Saya itu cukup senang Kang Reja karena itu meringankan beban saya. Bersambut. Soalnya kalau boleh potong sedikit, waktu itu awalnya nggak antusias sebenarnya karena dipikir-pikir wah kerjaan double nih gitu kan. Ya pasti. Tapi waktu setelah diperhitungkan kembali, saya mikirnya lumayan juga nih gitu kan, berkreasi. Kita cuma perlu nuangin ide kita gitu kan. Iya. Terus dan alhamdulillahnya kan didukung secara penuh ya oleh ketua gitu kan. Mulai dari moral, material semuanya udah didukung. Jadi kita ngerasa kayak oh ya udah kita mah tinggal jalanin aja gitu. Yuk gas, yuk coba gitu. Dengan trial and error seadanya lah, nggak apa-apa gitu. Ya makanya ini nih yang kalian tonton sekarang, mudah-mudahan bisa bisa dinikmati. Iya gitu. Bahkan kita juga open kok gitu, kalau misalkan teman-teman ada kritik, saran, komentar, tolong drop di komentar di bawah biar nanti kita bacain perihal masukan dan saran dari kalian semua gitu, karena kita juga butuh ya kan gitu untuk lebih baik lagi gitu. Ada lagi yang mau diceritain nggak? Untuk awal berdiri Caraka mungkin segitu, mungkin udah cukup lengkap ya. Mungkin untuk sekarang itu lebih ke konsep Kang Reja yang menerangkannya gitu kan. Yang menjelaskannya Kang Reja sendiri mungkin. Boleh. Dulu Kang Reja sendiri yang membuat idenya seperti itu. Iya. Kang Reja. Kalau untuk konsep ide, karena alhamdulillah dibantu sama teman-teman juga. Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran nama Caraka, nggak ada kepikiran untuk bikin nama Caraka aja lah udah gitu. Nggak ada banyak banget opsi yang diperhitungkan gitu. Cuma ternyata ketika ingat sama Caraka ini dan nyambung sama singkatannya jadi kayak keren aja gitu.
Karena kalau misalkan teman-teman pengen tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga ya, arti Caraka ini adalah pembawa pesan pada zaman dulu gitu kan. Oh, Caraka itu. Ya, pembawa pesan. Filosofis sekali. Bawa kuda nih, bawa pesan gitu kan. Terus ketika dipecah nyambung sama apa ya namanya singkatannya gitu. Jadi singkat yang Carita Ranah Kepemiluan gitu. Berpanwasnya bersama Panwas gitu kita gitu. Kalau ide soal podcast kenapa ya? Karena mungkin zamannya sekarang udah banyak mungkin ya, podcast gitu ya. Iya ada juga gitu. Terus di mana informasi lebih mudah terserap gitu. Karena semua pasti wah sekarang udah teknologi lah gitu segala macam, jadi informasi mudah diserap. Udah mau industri 5.0 kan gitu, udah munculnya AI dan teknologi, jadi kita pikirnya ya udah pergunakanlah podcast gitu. Awalnya kita mau bikin kayak liputan, berita, cuma mikir-mikir kayak lebih biar apa ya? Biar kitanya punya lebih banyak ruang untuk berkreasi nih, bener-bener ngacak-ngacak ide nih gitu ya, udah bikin podcast biar bisa ngobrol juga, membedah banyak hal gitu kan. Ya, di samping itu sih dulu kan kita ada kepikirannya dulu ya, karena kalau kita yang masa kontraknya gitu kan, ya, masa betul, kontraknya kita cuma sampai batas pemilu aja. Ya, betul. Karena itu dulu kepikirannya oh ya udahlah sekalian kita bikin kenang-kenangan gitu. Betul. Karena kan ini kita di sini nggak selamanya gitu. Suatu saat nanti kita akan berpisah. Kita berpisah gitu ya. Betul. Ini menjadi suatu kenang-kenangan apa sah. Jadi apa yang namanya jejak digital? Betul, jejak digital yang mungkin nanti lebih mudah diakses lah seperti itu. Iya. Karena suatu saat mungkin nanti kamu juga sendiri punya kehidupan yang lain, Kang Reja punya kehidupan yang lain, Kang Pasa mungkin nanti juga punya kehidupan yang lain juga. Ya saya pribadi juga seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kenang-kenangan, suatu memori bahwa kita pernah terlibat terlibat di pemiluan ini. Dan bikin ini nih gitu patilasannya Ya, gitu, patilasan. Suatu saat kan nanti kan kita nggak tahu nih Kang Yusuf mau jadi seperti apa, Kang Reja mungkin Kang Reja mungkin kedepannya gitunya bisa jadi gitu kan, bisa jadi ambasador di Ekuador. Kang Yusuf gitu kan bisa jadi bupati di Cidaun gitu kan. Kang Pasa sendiri mungkin jadi lurah. Di lurah mungkin nanti apa di sana di Cianjur Selatan bisa. Saya sendiri mungkin nanti jadi office boy di kerajaan Inggris kan. Bisa aja gitu seperti itu. Betul. Nah, mungkin jadi si Caraka ini tuh tentang lebih ke apa sih gitu Kang Reja yang kita akan angkat betul. Sebenarnya untuk tujuan istilahnya kita membuat Caraka ini seenggaknya penyambung lidah dari kita gitu. Seenggaknya kan kita ada istilahnya tugas untuk memberitahu untuk penyuluhan kepada masyarakat. Nah, ini salah satu cara bagi kami untuk menyampaikan istilahnya pelajaran informasi tentang sarana edukasi lah. Ya, betul, untuk sarana kepemiluan. Nah, ini salah satunya. Kalau harapannya sih kayak apa ya? Kita pengen gitu membuka jendela ke para masyarakat umum bahwa ini nih pemilu tidak semenyeramkan itu gitu. Betul. Ada juga hal dan apa ya? Ada ilmu yang bisa kalian dapatkan gitu. Yang harapannya nanti Eja sendiri bisa ngundang banyak narasumber yang emang berbobot gitu, Pak. Khususnya mungkin di kaum milenial ya sekarang. Betul. Gitu. Pemilihan itu apa sih mungkin kata apa? Maksudnya para kaum milenial itu gitu ya, betul. Sedangkan sekarang kepemiluan itu kan cenderungnya terlihat di media-media seperti apalah mungkin. Nah, mungkin di sini kita akan merangkul juga kaum muda yang marilah kita sukseskan nanti untuk acara pemilu. Betul. Karena bener Kang Yusuf pernah cerita perihal pesta demokrasi. Iya, betul. Jadi mari berpesta gitu bersama dan ini kita bisa ngeliatin sudut pandang kepemiluan dari Panwaslu Cibenying Kaler gitu kan, kecamatan Panwaslu Cibenying Kaler gitu. Itu aja paling soal Caraka gitu. Paling kita kenalan aja masing-masing, mungkin teman-teman juga kepo. Kenalan ya. Iya. Hari ini cuma programnya udah dikenalin ya, ngomong kalian siapa? Bener-bener. Boleh silakan. Oke. Teman-teman di rumah, salam kenal. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya di sini istilahnya dalam program ini saya sebagai host kedua dan istilahnya mengganti, takutnya ada perhalangan ya teman kami ini gitu ya. Sengaja ada saya. Ya, betul. Saya harap teman-teman di rumah nggak istilahnya
berkenan lah kalau suatu saat nanti saya ada di depan layar kalian gitu ya. Jangan takut gitu Jangan kelihatan. Terus jangan salah juga takut sangkanya neneng gitu. Betul. Jadi berangkat tuh ya. Ini hanya sekedar gaya saja. Iya betul. Nah, kebetulan saya masuk ke sini itu pertama-tama itu kan ditawarin kerja untuk istilahnya ini ada lowongan pekerjaan. Oh, masuk Panwas nih Panwas gitu ya. ya. Nah, itu dapat dorongan dari ini saya senior untuk di sini untuk coba. Kebetulan juga latar belakang saya kan dulu sebagai alumni dari ini Universitas Langlang Buana. Nah, ada juga istilahnya korelasi lah kata senior untuk kerja di sini gitu. Awal mulanya saya nggak tertarik apa itu pemilu, mengenai pemilu apa sih gitu. Saya sama sekali kosong gitu soal berkepemiluan ini. Nah, sedikit demi sedikit saya bekerja di sini. Oh, tahu nih sudut pandang seperti itu, sudut pandang kita sebagai pengawas terutamanya. Oh, seperti ini. Dan saya harap gitu pengalaman yang saya dapatkan di sini dapat dibagikan kepada rekan-rekan di rumah sebagai mengerti. Dan istilahnya kami harap juga masyarakat juga tahu mengenai tugas kami dan istilahnya kalau ada apa-apa nanti tentang berkepemiluan silakan istilahnya laporkan kepada Panwaslu di kecamatan kalian gitu. Salah satunya di Cibenying Kaler, nanti ketemu kami ini. Begitu paling iya betul. Oke. Seru tapi seru. Langsung atau sharing ke yang sebelah, coba seberang dulu, tektokan. Saya dulu. Ya, silakan. Halo sahabat Caraka, kenalkan nama saya Iman. Panggilan saya John. Nice, mengerikan John. Saya di acara program ini berposisi sebagai office boy. Untuk office boy kawan. Office boy, satpam nah. Karena kan di sini banyak alat yang harus dijaga ya. Betul. Nggak serius. Betul, saya di sini sebagai tukang beberes lah, gitu, seperti itu. Dan di Kepanwasan saya ada di divisi pencegahan di bawah Korbit Kang Alam. Awal saya bergabung di Panwas ini, ya sebenarnya sih saya nggak tahu gitu bahwa di sini ada lowongan untuk berposisi sebagai Panwas. Tapi dulu saya melamarnya sih sebagai komisioner lah. Cuman ya mungkin karena saya masih awam, saya masih belum tahu lah tentang undang-undang, jadi saya ya alhamdulillah tidak terima. Belum rezekinya lah. Tapi Iya. Pak ada latar belakang dulunya organisasi apa yang akhirnya kan tadi Yusuf nih di kampusnya kan jurusan hukum gitu kan, nyambung dikit. Bapak ada nggak? Kalau saya sih nggak ada. Saya dari kepemiluan, saya ya orangnya sih dari dulu datang pemilu itu saya orangnya lempeng nggak kasar. Jadi kalau tiap hari H pencoblosan saya orangnya tergantung mood. Kalau mood saya bagus saya nyoblos gitu. Tapi kalau enggak ya udah aja. Itu dulu sih. Tolong jangan di Itu ya, jangan diikuti itu ya. Nggak boleh. Nah, waktu itu ada pesan di sebuah grup organisasi saya lah, organisasi pengajian bahwa di Kota Bandung lagi membutuhkan untuk posisi di Panwas Kecamatan Cibenying Kaler. Ya, saya mencoba untuk melamar lah di Kota Bandung dulu. Ya, waktu itu sih nggak lolosnya di CAT-nya. Kalau di administrasi keberkasan saya alhamdulillah lolos karena ya untuk berkas-berkas administrasi ya setara lah. Coba pas CAT ngitung-ngitung anjing gitu. Karena saya bingung gitu kan, di saat saya dulu yang tidak tahu tentang undang-undang, saya disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan undang-undang. Bingung juga ya. Tapi alhamdulillahnya ada rekan saya yang lolos Kang Alam yang sekarang jadi korbit saya ya. Kemudian saya ditarik lah jadi staf. Walaupun saya nggak tahu staf itu kerjanya seperti apa. Tapi ternyata nyaman lah ya jadi staf. Ternyata nyaman lah, di sinilah kita ngopi, masak. Iya betul. Alhamdulillah ada waktu senggang lah ya gitu kan, terlalu intens gitu kan. Betul. Kenapa ilmu
juga. Nah, betul. tentang kepemiluan seperti apa. Jadi apa yang saya pikirkan tentang pemilu itu wah ngeri gitu, ternyata enjoy gitu, asik. Iya. Gitu. Mungkin itu aja Kang Pasa. Lanjut Bapak. Mau direja dulu? Oper dia gitu. Main kayak banding dong. Oke, halo sahabat Caraka, saya Reza Nur Fajri, biasa dipanggil Eja di sini gitu ya, di kampus juga sama. Kebetulan saya masih kuliah, ya belum lulus ya. Tapi ya itu karena pengen nyari ilmu di luar juga gitu, karena saya salah satu orang yang percaya bahwa ilmu tuh nggak cuma didapat di dalam kelas doang gitu, jadi explore lah gitu ya. Bukan berarti saya di kelas nggak dapat apa-apa, dapat, cuma saya pengennya yang lebih luas lagi gitu. Dan kebetulan di sini sekarang gitu, saya masih kuliah di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Seni Sastra di Unpas, sekarang semester 10. Terus ikutan ke sini karena ya tadi itu ya yang saya bilang pengen nambah ilmu, mentok-mentok di sini. So namanya modal nekat lah, kokobean gitu. Sastra Inggris kamu ikut-ikutan kayak gini apa hubungannya gitu kan. Tapi bener saya setuju sama apa yang Pak Iman jelaskan perihal nggak tahu apa-apa gitu ya. Bener saya juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya taunya dulu cuma ya udah nyoblos, ntar pulang-pulang di jari ungu aja gitu. Betul. Cuma sekarang ketika masuk, banyak loh gitu hal yang yang perlu dipersiapkan jauh sebelum hari H kita nyoblos tuh ada gitu. Dan ini merupakan kesempatan yang bener-bener berharga buat Eja karena seluas ini ya gitu. Terus awalnya sama juga takut, cuma lambat laun karena di sini diaping gitu ya, Sunda nama diaping, dibantu juga oleh para komisioner, para teman-teman staf juga. Terus karena ada teman-teman juga yang di luar bukan di Panwas ini gitu, Panwas yang lain juga ada yang ngebantu, dan akhirnya alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih gitu. Dan bener juga ternyata nggak ada loh gitu kengerian yang banyak media perlihatkan gitu, kisru dan sebagainya gitu. Bukan berarti karena sekarang masih landai, justru tapi karena emang seru gitu, menantang gitu, pengalaman yang sangat hebat dan ilmu yang sangat luar biasa gitu. Dan saya senang ada di sini, saya bangga ada di sini gitu. Bahkan saya mah ke kampus juga masih pakai seragam. Enggak, aku Panwas. Hati-hati. Panwas dadaku tuh. Asli Panwas gitu. Saya bangga gitu menjadi keluarga besar Bawaslu gitu. Ya itu aja paling, semoga nanti teman-teman betah. Belum ngomongin saya di Caraka jadi apa ya? Udah dijelasin tapi tadi sedikit. Saya di sini jadi host gitu. Semoga teman-teman nanti betah. Kalau nggak ketemu saya, ketemu Yusuf gitu ya. Semoga teman-teman bisa nyaman lah gitu ngeliat kita berdua ya. Insya Allah kita akan memberikan sebaik mungkin untuk teman-teman, dan lagi-lagi ya kita juga butuh feedback dari teman-teman semua. Itu aja paling, silakan sekarang ke Bapak Pasha. Siap. Halo Sobat Caraka, perkenalkan nama saya Fasa Rizky. Kebetulan saya masuk di sini juga diminta bantuan oleh kepala sekretariat gitu ya. Nah kebetulan kan saya kerja juga sebagai tenaga pendukung administrasi di Kecamatan Cibenying Kaler. Nah kemudian ini kedua kalinya saya ikut nyobain Panwas gitu. Pengawas pemilu gitu ya. Pengawas pemilu. Nah sebelumnya juga sama seperti apa gitu kan, belum tahu seperti apa nih pemilu. Tadinya tidak tertarik, cuman di sini karena satu lain hal ternyata kita juga penting untuk tahu pemilu itu seperti apa. Makanya di situ saya mulai tertarik, ya udah kita coba masuk. Ternyata di sini saya diminta tolong untuk membantu tentang ke administrasinya. Nah selain itu juga jadi tahu nih bagaimana tentang perpolitikan, terus pemilu seperti apa ya. Ternyata sama apa sih pemilu gitu kan. Tadinya juga seperti itu. Nah setelah tahu bagaimana berjalan, ternyata pentingnya hak suara dari tiap orang itu untuk menentukan nanti masa depan suatu negara kita seperti apa. Nah makanya kita juga sebagai kaum muda ya jangan udah tertipu dengan politik. Jadi kita juga harus pandai gitu ya, politik seperti apa. Jadi kalau muda tuh sebetulnya harus lebih improve lagi ya untuk modal sekarang. Lebih melek lagi. Lebih melek lagi tentang perpolitikan seperti apa agar terciptanya suatu negara yang berkualitas. Asik, berat gayanya. Paling gitu mungkin. Tapi saya setuju Pak, karena beberapa waktu lalu komisioner saya pernah bilang bahwa
bener harus penting banget nih belajar politik agar tidak dipolitisi gitu kan. Bukan cuma ikut demo-demo doang kamu sok, biar tahu seperti apa nih gitu orang-orang, biar bisa jadi apa ya namanya pemerintah gitu yang duduk di atas kursi itu kayak gimana, ini kok kamu diem di sini gitu. Ikut main, ikut mengawasi gitu kan, karena emang penting gitu kan. Dan ya bener gitu, banyak hal yang apa ya namanya menakjubkan gitu, kayak tadi Papa saya bilang satu orang itu gitu ya apa punya pengaruh banget gitu, satu orang teh gitu, satu nama gitu kan, penting banget gitu untuk kemajuan kelancaran pemilu gitu kan. Jangan sampai juga ya untuk rekan-rekan di rumah itu istilahnya hanya menyoblos saja. Nah, karena balik lagi istilahnya suara kalian itu menentukan 5 tahun ke depan. Masa bernegara itu. Ya, jangan sampai nanti tahu-tahu kalian udah nyoblos A misal, tahu-tahu wah kenapa sih nggak benar, kenapa sih gitu kan, itu istilahnya udah tanggung jawab dari kalian juga. Seharusnya jangan hanya mengkritik, cobalah bantu negara untuk solusi penyelesaian negara ini begitu kawan. Ya makanya ya mudah-mudahan dengan harapan kita semua mungkin ya dengan adanya Caraka ini khususnya kita bisa mengedukasi kepada sobat-sobat Caraka nih di manapun ada berada bahwa pentingnya hak suara itu penting sekali gitu. Nah makanya kita juga harus punya pendirian mana nih pemimpin yang betul-betul mana ya, harus pandai menilai lah ya. Kita juga mudah-mudahan dengan kita ikut berpartisipasi mudah-mudahan dapat terwujudnya negara yang sejahtera. Asik, betul. Jangan satu Pak. Apa dong mau ngasih pesan-pesan nggak sebelum kita udahan? Aku aja ini tadi bisa dilanjut. Apa ya palingnya buat teman-teman, untuk teman-teman yang nonton sih, untuk sahabat Caraka seperti yang tadi Papa saya bilang ya gitu, semoga kita di sini gitu kan dengan program Caraka Berpawas Podcast ini bisa memberikan apa ya namanya sudut pandang yang lebih apa ya namanya lebih luas lah gitu. Lebih santai juga, dan insya Allah kita memberikan sebaik yang kita bisa gitu ya. Dan apa ya namanya, saya harap kalian semua bisa apa ya namanya membantu kita juga secara tidak langsung gitu ya, melalui tadi komentar, feedback dan sebagainya, karena butuh banget untuk kita bisa lebih baik. Karena kita dari kemarin gitu ya hanya menggunakan ini nih equipment seadanya gitu ya. Memaksimalkan yang minimal gimana Pak? Gitu. Jadi ya kita butuh banget gitu feedback dari kalian. Itu aja paling ya. Aja. Ada lagi pesan yang mau disampaikan? Cukup Ya. Semoga kalian apa ya namanya? Semoga antusiasme dan atensi kalian tetap bertahan sampai nanti. Support kita terus, kita juga butuh kalian gitu. Makasih banyak untuk semua doa, dorongan, support yang kemarin-kemarin kalian berikan ke kita. Sekarang kita tunggu nih komentar-komentar kalian. Nanti absen deh di komentar, panwas mana gitu absen ya. Kita bakalan baca insya Allah semua komentar, kalau misalkan nggak sampai ribuan gitu. Dapat giveaway kan? Nanti itu belakangan. Ya mungkin nanti untuk lebih lanjut apa sih tentang Caraka itu program apa aja, jangan lupa dipantengin terus, bakal insya Allah banyak lah narasumber betul tentang kepemiluan ini seperti apa. Betul. Jangan lupa tonton terus ya. Like, comment, subscribe dan hal itu semua ya lakukan. Karena satu like dari kalian kita juga membantu. Ya itu aja paling yang bisa kita sampaikan ya. Sampai ketemu di minggu depan. Insya Allah Caraka akan kembali lagi menyampaikan pesannya gitu untuk kalian. Oke, thank you so much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.